Halo guys, balik lagi dengan Google Hobby dan kali ini kita akan melakukan Figures Announcements Discussion. Kali ini untuk One Hobby 35 atau Wonderful Hobby Life for You untuk kepanjangannya. Dan ini adalah participating companies untuk One Hobby 35 ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini lumayan banyak ya untuk figurnya. Dan untuk yang sudah di-announce pre-ordernya, saya nggak akan bahas di video ini ya. Itu nanti untuk figur pre-order roundup saya. Oke, kita lihat sama-sama figurnya apa aja ya untuk yang One Hobby 35 ini. Dari Nendoroid, kita lihat yang pertama Aloy dari Horizon Forbidden West. Ini gamenya upcoming. Dan menurut saya dari sini, dari segi sculpting juga kelihatannya akan bagus Aloy-nya. Dan satu lagi adalah Ezio Auditore dari Assassin's Creed 2. Ini adalah game yang udah lumayan lama. Dan salah satu Assassin's Creed favorit saya adalah si Ezio Auditore ya. Menurut saya dia juga keren. Nanti kita lihat parts-partsnya akan seperti apa. Lalu dari Jujutsu Kaisen, kita lihat Nendoroid Swachou, yaitu Yuji, Megumi, Nobara, dan Gojo. Dari segi penampilan ini bisa dibilang sama dengan yang sudah dirilis Nendoroid mereka, tapi ini ada posisi duduk ya. Lalu untuk yang upcoming kita akan lihat untuk unpainted prototype si Panda dan Sukuna. Kelihatannya dua-duanya bagus, tapi sekali lagi kita lihat untuk parts-partsnya akan seperti apa ya. Lalu Nendoroid Swachou untuk Rengoku, Shinobu, dan Gyu. Ini yang sama kayak tadi konsepnya posisi duduk. Dan yang baru di-announce adalah Nendoroid Tengen Uzui, yang of course sekarang arc-nya District Entertainment arc-nya lagi tayang yang di Netflix juga kalian bisa nonton ya. Ini menurut saya menarik banget. Saya mau lihat nanti seperti apa senjatanya dan parts-partsnya si Tengen Uzui ini. Lalu kita lihat Rinshima track version. Ini menurut saya juga bagus ya untuk Rinshima, kelihatan di sini sculptingnya bakal bagus dan juga motornya berbeda dengan yang versi sebelumnya. Dan dari Fate Grand Order kita lihat Lancer Altria Pendragon, kali ini Altar version. Ini berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Jadi ini kelihatannya juga keren ya. Saya nggak main game ya, tapi saya lihat image-nya yang Altar kayak bakal keren. Kita lihat seperti apa nanti Nendoroid-nya. Lalu untuk announcement, ini belum ada prototype-nya. Dari Attack on Titan, kita lihat Eren Yeager Final Season version dan Rainer Brown. Untuk Eren, sudah ada yang versi sebelumnya ya. Ini yang Final Season version-nya. Menurut saya juga kayak bakal keren. Tapi saya lebih tertarik untuk lihat si Rainer Brown ini akan seperti apa. Mudah-mudahan keren juga si Rainernya ya. Karena memang mereka berdua ini punya peran yang penting, terutama untuk di The Final Season ini. Lalu untuk announcement terakhir dari Nendoroid, yaitu si Marin Kitagawa dari My Dress Up Darling, yang of course sekarang lagi terkenal banget ya animenya dan juga Marinnya. Nanti kita lihat sama-sama Nendoroidnya Marinnya ini akan seperti apa. Oke, untuk Figma kita lihat dulu dari From Software punya figure yaitu Bloody Wolf Elden Ring. Ini yang paling kiri. Ini game yang saya sudah tunggu-tunggu banget, saya mau mainin. Dan Bloody Wolf ini adalah salah satu armor set yang kalian bisa lihat juga di Close Network testnya. Untuk dari Demon Souls kita lihat Fluted Armor. Ini armor set yang dari remake-nya ya. Jadi ini bukan dari versi yang lama, tapi dari versi remake-nya. Menurut saya ini juga bakal keren banget. Dan Maiden in Black. Maiden in Black ini adalah orang yang kalian tuju untuk naikin level di Demon Souls. Kelihatan staffnya banyak banget ya di situ. Kelihatannya juga sculptingnya bakal bagus. Kita lihat 3 figur Figma dari From Software ini seperti apa. Lalu di Jujutsu Kaisen kita lihat Figma si Kento Nanami dan Megumi Fushiguro. Nah untuk si Jujutsu Kaisen sebelumnya udah ada Yuji ya. Sekarang kita lihat si Kento Nanami dan Megumi Fushiguro. Saya penasaran dengan Kento Nanami, kelihatannya bakal keren, tapi masih kelihatan rough banget di sini. Dan untuk Megumi saya juga penasaran apakah akan lebih bagus dari SFV Quartz-nya. Saya juga mau lihat nanti parts-partsnya apa aja yang didapat dan versi udah fully painted. Lalu dari Demon Slayer kita lihat unpainted prototype dari Shinobu Kocho ya. Ini salah satu yang saya tunggu setelah Kojiro Rengoku. Menurut saya juga bakal bagus. Ini walaupun masih unpainted, saya penasaran banget untuk lihat seperti apa. Dan juga announcement untuk Figma Shikyu Tomioka. Jadi ini juga
kelihatannya bagus ya, walaupun belum ada prototipe-nya. Saya penasaran akan seperti apa. Dari power palette yang pertama saya mau bahas adalah ada tambahan size. Yang pertama L, kira-kira tingginya 24 cm, dan XL tingginya kira-kira 40 cm. Saya masih 50-50 tentang tambahan ini, tapi saya mungkin lebih favorit untuk L ya, karena mungkin dari segi harga juga masih masuk. Dan kita langsung lihat di sini, yang dari L adalah Guts dari Berserk. Ini kelihatannya bakal keren banget. Saya penasaran banget lihat kode painted seperti apa. Ini kayak must buy buat saya. Dan yang XL kita lihat Eren Jaeger Attack Titan version. Ini kelihatan ya, kalian lihat bedanya di power palette yang biasa dan yang XL-nya. Saya juga penasaran kalau seperti apa. Tapi mungkin dari segi harga ini nggak praktikal ya untuk power palette yang XL. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Nah, kita lihat pertama dari Konosuba, yaitu si Kazuma. Jika ada yang nanya saya, kalau Kazuma dibikin power palette, figurnya seperti apa sih posenya? Pose ini udah pas banget buat dia ya. Parah, ini dia perfect banget dan pas banget buat dia. Dan dari sales artwork kita lihat si White Blood Cell. Nah, dari White Blood Cell ini juga kelihatannya menarik untuk figurnya. Dan saya juga suka serinya sales artwork. Saya juga penasaran ya, nanti kita lihat preview pictures-nya. Lalu dari Jujutsu Kaisen, kita lihat Panda, Maki Zenin, dan Toge Inumaki. Untuk Panda dan Toge Inumaki sudah ada painted. Dan untuk Panda dulu, menurut saya posenya lumayan oke. Dari segi sculpting juga kelihatan lumayan oke. Untuk Toge Inumaki, menurut saya posenya keren ya. Ini dia banget posenya. Dan kelihatannya dari looks-nya juga udah oke. Untuk si Maki Zenin masih unpainted. Jadi saya juga penasaran akan seperti apa final result-nya. Tapi dia ada senjatanya dan posenya dia juga menurut saya keren di sini ya. Jadi saya punya harapan yang tinggi dengan si power palette Maki Zenin ini, terutama juga dia adalah salah satu karakter favorit saya dari Jujutsu Kaisen ya. Jadi saya berharap untuk power palette si Maki Zenin ini juga akan bagus. Untuk yang pertama dari scale figure, kita ada Edward dan Alphonse Eric dari Full Metal Alchemist Brotherhood. Ini udah kelihatan banget ya, keren, base-nya keren, ada efek-efeknya keren. Nanti kita lihat nanti untuk preview pictures-nya seperti apa dari angle yang berbeda. Lalu dari Reza yang kedua, kita lihat si Reza Linstot atau Reza yang swimsuit version seperti scale figure. Ini biasa kebanyakan scale figure dia emang bawaannya seksi, dan di sini juga ya. Saya juga penasaran nih seperti apa figurnya ya. Dan yang terakhir, kita lihat Tanjiro Kamado. Ini juga udah keren banget kelihatannya untuk posenya. Tapi sekali lagi, saya mau lihat untuk dari angle-angle lain. Karena untuk scale figure ini menurut saya penting banget untuk lihat figurnya dari beberapa angle lain juga. Oke, sampai sini aja untuk pembahasan saya untuk One Hobby 35. Gimana menurut kalian? Apakah figur-figur yang saya pilih ini pas? Please let me know down in the comment ya. Untuk next video, saya akan unboxing dan review untuk SAF Megumi Fushiguro seperti rencana saya semula. Ditunggu ya. Dan untuk figur-figur yang menurut saya menarik untuk kalian, tapi saya nggak bahas, saya akan feature semua figur tersebut di outro. Jadi tonton videonya sampai habis ya. As usual, if you like to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan juga jangan lupa subscribe to the channel. Thank you guys. Bye-bye.